kita melakukan beberapa kajian yang pertama adalah visibility study. Dalam visibility study tentunya ada berbagai aspek. Nah, terutama kalau aspek teknis, ya, kalau aspek teknis tentu eh, yang berkaitan dengan bidang kita adalah apakah sumber airnya ada, gitu ya. Sumber air dekat yang akan kita ambil sebagai air baku itu ada atau tidak. Kemudian berapa kapasitasnya atau kuantitasnya seperti apa. Kualitasnya juga dianalisis sehingga nanti disesuaikan dengan eh, jenis pengolahan yang akan kita pakai pada instalasi pengolahan air minum yang akan kita desain. Kemudian selain itu adalah kontinuitas. Jadi apakah sumber air yang akan kita pakai itu ada sepanjang tahun atau hanya ada pada saat mungkin hanya ada pada saat musim hujan sehingga kita perlu mencari alternatif lain sebagai pengganti pada saat tidak memungkinkan eh, menyediakan air pada musim tertentu. Kemudian selain itu yang penting juga adalah dari aspek sosial itu adalah apakah masyarakat mau berlangganan air yang akan kita distribusikan gitu. Karena kalau enggak percuma kita membuat desain sudah bagus dengan kuantitas yang cukup, kualitas yang baik, tapi tidak ada yang mau. Karena memang masih misalnya banyak ya, banyak faktor yang bisa berpengaruh di antaranya adalah yang paling paling banyak adalah masih ada sumber air lain yang bisa diperoleh tanpa membayar. Ya, jadi biasanya punya air sumur atau air air tanah. Gitu. Kemudian kalau kalau yang lain-lain ini saya kira eh, sudah sudah paham ya untuk environmental factor, economic factor, energy factor. Jadi tentu harus ada sumber energi yang akan kita pakai apa. Kalau kita menggunakan misalnya pengolahannya aerasi, tentu harus ada sumber energi yang tersedia. Kalau aerasinya menggunakan electrical atau mekanikal. Untuk kapasitas sistem yang akan kita rancang itu komponen sistem air minum itu harus mampu mengalirkan air pada kebutuhan hari maksimum. Dan untuk jaringan distribusi harus disesuaikan dengan kebutuhan jam puncak. Mungkin kalau yang TL masih ingat atau mungkin sudah lupa, saya ingatkan kembali. Jadi kalau kita mau merancang IPA, instalasi pengolahan air, air minum, air limbah, yang kita gunakan adalah Q hari maksimum. Jadi debit pada saat hari maksimum, bukan debit rata-rata. Harapannya pada saat kebutuhan air meningkat atau maksimum, maka kita masih bisa menyediakan air bersihnya. Untuk kalau kalau di IPAL ya tentunya kalau eh, produksinya air limbah maksimum masih bisa menampung ya. Namun untuk distribusi harus digunakan atau didesain dengan kebutuhan jam puncak. Jadi kalau kalau di IPAM kita masih punya reservoir sehingga pada saat jam puncak kita bisa bisa menggunakan air yang ada di dalam reservoir yang kita punya. Tapi kalau pipa itu karena tidak mungkin diganti-ganti, maka kita merancangnya menggunakan debit untuk kebutuhan jam puncak. Ini kalau untuk air baku direncanakan berdasarkan kebutuhan hari puncak atau hari maksimum yang besarnya 130 dari kebutuhan air rata-rata. Jadi 130% lebih besar. Jadi kalau kita misalnya udah mengetahui kebutuhan air untuk area yang akan kita layani atau yang akan rencananya kita layani, maka kita harus naikkan sebesar 130%. Untuk unit produksinya dinaikkan berdasarkan hari puncak yang besarnya 120 dari kebutuhan rata-rata. Kenapa kok berbeda antara air baku dengan unit produksi? Nah, air baku ini biasanya kan kalau air baku bisa kita ambil dari sungai, dari sumur, dari danau, dari apapun ya. Memang biasanya kita lebihkan supaya pada saat karena gini, untuk air
Air baku biasanya juga nantinya produksi itu akan kita gunakan untuk pencucian, pengurasan dan sebagainya sehingga harus kita lebihkan untuk apa, sebagai cadangan untuk proses. Sedangkan unit produksi biasanya dibesarkan juga tapi lebih kecil daripada air baku yang kita gunakan. Nah, untuk distribusi kita menggunakan 115 sampai dengan 300% dari kebutuhan rata-rata tergantung besaran jam puncak dari area yang kita rancang. Untuk kapasitas produksi biasanya dinyatakan dalam liter per detik, meter kubik per detik, dan sebagainya ya. Ini satuan debit. Kapasitas produksi mampu memenuhi kebutuhan pelanggan pada debit harian maksimum untuk mengantisipasi terjadinya kehilangan air baik di unit produksi maupun di unit distribusi. Jadi nanti kalau kita merancang kinya itu selain kebutuhan air masyarakat juga harus ditambahkan ki untuk kehilangan air dan kehilangan air yang terjadi di unit produksi maupun distribusi nantinya. Ini air yang hilang di instalasi biasanya digunakan untuk pencucian, pengurasan lumpur, pembubuhan bahan kimia, kemudian pencucian unit-unit pengolah, pencucian peralatan yang ada di instalasi, dan penggunaan untuk keperluan lain, misalnya untuk perkantoran, untuk sanitasi, dan sebagainya. Untuk kebutuhan air sendiri ditentukan berdasarkan proyeksi penduduk, biasanya dilakukan untuk 5 tahun gitu ya. Jadi kalau misalnya kita merancang atau mendesain untuk 25 tahun ke depan, maka kita biasanya akan membuat pentahapan atau interval selama 5 tahun. Ya. Jadi tidak dibangun langsung untuk 25 tahun, tapi untuk unit-unit tertentu kita gunakan pentahapan. Misalnya kalau intake ya tetap kita bangun sampai 25 tahun ke depan kapasitasnya. Tapi untuk unit-unit lain kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan pada tahun terdekat. Misalnya kalau filter saat ini hanya perlu 2 filter, tapi nanti perancangan akhirnya adalah 6 filter misalnya. Jadi nanti 5 tahun lagi baru dibangun filter ketiga dan keempat dan seterusnya. Jadi itu pentahapan. Kebutuhan air liter orang hari, kemudian lajunya juga diproyeksikan sesuai dengan laju dengan proyeksi penduduknya. Kebutuhan air juga harus disesuaikan dengan ketersediaan air yang ada, itu harus disesuaikan dengan kebutuhan air karena seperti yang saya sampaikan tadi dalam visibility study mestinya sudah disebut, sudah dikaji apakah sumber air yang ada dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau kebutuhan yang akan kita kita sediakan gitu. Nah, kalau misalnya tidak ada, maka kita harus segera mencari alternatif lain. Kalau misalnya ada tapi hanya cukup untuk 5 tahun ke depan, nah berarti kita masih punya waktu untuk mencari kebutuhan sumber daya air lainnya yang bisa kita kita gunakan setelah 5 tahun. Kebutuhan air baku ditentukan berdasarkan kebutuhan air. Ini tadi ya sudah debitnya adalah 130% kebutuhan rata-rata air minum. Nah, ini bila kapasitas tidak mencukupi pada musim kemarau, maka diperlukan cadangan air liquid. Untuk bangunan intake, ini harus memperhatikan keandalan bangunan, kemudian pengamanan sumber air baku dari bahan pencemar, keselamatan, serta biaya operasi dan pemeliharaan yang optimal. Tentunya karena air baku itu biasanya ya paling banyak kalau di Indonesia dari air sungai ataupun air permukaan lainnya. Sehingga ada potensi untuk terjadi pencemaran terhadap air baku, sumber air baku yang kita ambil. Karena itu area di sekitar intake atau pengambilan sumber air baku perlu dimonitor untuk menghindari terjadinya pencemaran di sumber air baku yang kita gunakan. Untuk pengambilan air baku itu sendiri, maka perlu kajian hak atas penggunaan air baku. Jadi misalnya ada sungai di dekat area yang akan kita bangun IPA-nya, tapi
ternyata sungai itu sudah digunakan oleh masyarakat setempat untuk mengairi sawah, untuk kegiatan sanitasi sehari-hari, sehingga kalau kita ambil atau kita gunakan, maka debit airnya harus dipastikan tidak akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan lain yang sudah ada dan sudah menggunakan air itu lebih dahulu. Karena kalau tidak, nanti tentu akan ada penolakan dari masyarakat. Kemudian kuantitas, kualitas, kontinuitas, kondisi iklim, ya, apakah fluktuatif, tidak, kemudian level air banjir, level air minimum, karena ini berhubungan dengan inlet atau tingginya pintu air yang harus kita sesuaikan untuk bangunan intake kita. Kemudian ada peraturan atau tidak terkait pemanfaatan sumber air baku tersebut. Jadi berapa banyak yang boleh kita ambil, nah itu harus dipastikan sehingga eh, kita tidak salah dalam merancang intake baik lokasi maupun kapasitasnya. Kemudian informasi-informasi terkait navigasi, geografi, geologi, serta isu-isu ekonomi lainnya. Untuk pertimbangan teknis pengambilan air baku, bangunan pengambilan air baku atau intake, itu yang pertama adalah jaminan atas perolehan air baku dengan kualitas yang memenuhi syarat air baku dan kemungkinan terjadinya pencemaran maupun perubahan kualitas di kemudian hari. Jadi kita harus pastikan kualitasnya seperti apa. Idealnya kalau kalau untuk untuk IPA tentunya adalah sungai kelas 1 ya. Namun kalau tidak memungkinkan atau lokasinya jauh dari sungai kelas 1, tentunya kita harus mengupayakan supaya sumber air yang ada itu dapat mencapai kualitas yang sesuai dengan persyaratan kesehatan. Kemudian kemungkinan terjadinya perubahan kapasitas sumber air baku. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Sampai berapa lama kapasitas atau kuantitas tersebut bisa tersedia. Kemudian perubahan arus aliran sungai, misalnya ini kalau lokasinya di sungai, karena eh, perubahan aliran tentunya akan berpengaruh terhadap intake atau pintu air dari intake, kemudian kekuatan bangunan, ya, letak intake-nya itu sendiri tentu saja. Sejauh mungkin menghindari gangguan akibat musim banjir dan materi sampah, kemudian pengamanan sumber air baku dari bahan pencemar, limbah padat dan cair yang berpotensi menimbulkan pencemaran. Nah, ini juga pada saat merancang kita harus sesuaikan, harus ada apa, instrumen yang bisa kita gunakan untuk memastikan tidak ada kotoran atau pencemar yang masuk ke intake kita. Yang berikutnya adalah akses yang mudah ke lokasi bangunan pengambilan air baku. Jadi jangan sampai intake itu terletak sangat di pedalaman sehingga manusia tidak bisa ya memang perlu ya lokasi itu perlu aman juga dari aktivitas manusia ya. Tapi tetap harus bisa dilakukan monitoring ataupun kontrol di lokasi. Ini juga ya memungkinkan kendaraan leluasa, penggantian, reparasi peralatan gitu ya, di pembangunan mungkin eh, apa di lokasi intake. Kemudian ada area untuk pengembangan selanjutnya. Jadi mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, pembangunan dilakukan bertahap sehingga tahap satu ini untuk 25 tahun ke depan. Tapi kalau misalnya akan digunakan lebih lanjut, lebih panjang, maka perlu dilakukan penambahan intake di lokasi yang sama. Nah, itu perlu dipastikan area yang digunakan untuk membangun itu cukup. Jaminan terhadap kebutuhan yang diperlukan ketika terjadi kondisi kapasitas sumber air baku mencapai batas terendah. Tentu saja ini tadi ya, alternatif sumber air baku yang lain. Seminimal mungkin mengganggu kehidupan akuatik yang ada dalam lingkungan sumber air baku. Kemudian mempertimbangkan kondisi geologi yang paling menjamin kestabilan untuk bangunan pengambilan air baku di sungai pada posisi belokan sungai bagian luar akan lebih baik daripada bagian dalam. Ya, jadi eh, di bagian dalam nanti akan terakumulasi pasir, sampah, dan biasanya kedalaman air juga lebih rendah pada posisi tersebut.
Namun biasanya, kalau sekarang kan ada peraturan ya, eee, untuk pembangunan instalasi pengolahan air minum pun kita harus, ada dokumen lingkungannya, ada persetujuan lingkungan. Ini pengalaman saya kemarin ikut AMDAL-nya, eee, Umbulan ya. Jadi tetap walaupun walaupun, apa namanya, IPAM itu diperlukan untuk kebutuhan, menyediakan kebutuhan air bersih, bermanfaat, tetap harus ada dokumen lingkungannya untuk memastikan bahwa dampak yang ditimbulkan, tidak mengganggu kondisi lingkungan. Serta untuk memastikan juga kalau ada limbah-limbah yang dihasilkan juga, tetap ada pengelolaan gitu. Jadi limbahnya apa sih kalau IPAM? Ya bisa jadi lumpur alum kalau kita menggunakan koagulan alum ya, atau lumpur lumpur kimia lainnya gitu. Kemudian pada saat kita pencucian atau backwash atau pengurasan-pengurasan maka akan ada lumpur yang dihasilkan. Nah, itu tidak boleh dikembalikan lagi ke sungai. Jadi harus ada pengolahan lumpur. Kemudian misalnya kemarin apalagi ya, selain itu, oh ini penggantian penggantian instrumen, jadi ada penggantian oli gitu ya, penggunaan oli jadi ada oli bekas yang harus, harus dikelola lebih lanjut. Jadi karena masuk kategori B3 maka harus ada, tempat penampungannya sementara sampai diambil oleh pihak ketiga. Jadi walaupun, sudah dipastikan bahwa instalasi pengolahan air minum itu adalah bermanfaat gitu ya, tapi tetap harus ada dokumen lingkungan yang memastikan bahwa dampak negatif yang ditimbulkan juga, eee, dikelola, sekecil apapun. Untuk pengambilan air baku, yang pertama sumber air baku yang dapat digunakan meliputi mata air tanah, air permukaan, air hujan, kemudian, dasar perencanaan bangunan pengambilan air baku atau intake itu harus ada survei dan identifikasi sumber air bakunya, mata air misalnya atau debitnya berapa, kualitasnya bagaimana, pemanfaatannya saat ini seperti apa gitu dan masih ada berapa kuantitas yang tersisa gitu ya, yang bisa kita manfaatkan untuk ipam kita dan seterusnya. Kemudian perhitungan debit sumber air baku meliputi pengukuran debit mata air, potensi air tanah, dan perhitungan debit air permukaannya. Ini untuk, pemilihan sumber air. Jadi biasanya sebelum kita merancang, atau mendesain ipam, itu juga ada kajian, sumber air untuk menentukan sumber air yang paling berpotensi untuk menjadi, sumber air baku dari ipam kita. Jadi kita bisa melihat dari diagram alir ini, misalnya kebutuhan pelayanan air minum di berasal dari misalnya mata air, ada atau tidak gitu ya, pertama mata air, ada atau enggak, kalau ada kuantitasnya cukup atau tidak, kalau kuantitasnya cukup, kualitasnya bagaimana, kemudian apakah mengalir secara gravitasi atau harus dengan pemompaan, bila iya berarti langsung, masuk ke distribusi gitu, karena biasanya mata air kualitasnya sudah sangat bagus. Kemudian yang berikutnya air tanah dengan cara yang sama. Kemudian selanjutnya adalah air permukaan. Air permukaan, baru kemudian, air tanah dangkal dan yang terakhir air hujan atau air laut. Pentahapan, yaitu skema rencana pelaksanaan pembangunan IPA itu bisa dilakukan secara satu tahap, 2 tahap, 3 tahap, 4 tahap, tergantung dari berapa besarnya kebutuhan air atau kapasitas IPA itu sendiri dan, berapa dana yang tersedia. Jadi kalau misalnya, eee, besar sekali, sangat besar juga tidak efisien kalau kita bangun, sekaligus atau dalam satu tahap, padahal masih, saat ini mungkin untuk yang kita hitung adalah untuk 25 tahun ke depan, padahal saat ini hanya kemungkinan, penggunaan air kebutuhan airnya hanya 1/5 dari yang 25 tahun ke depan itu. Jadi kita tidak perlu membangunnya secara, langsung satu tahap, tapi kita bisa membuatnya bertahap sehingga terkait juga dengan biaya dan umur bangunan. Jadi jangan sampai nanti dibangun untuk 25 tahun ke depan tapi banyak kosongnya sehingga
akhirnya rusak karena tidak tidak digunakan ya. Untuk periode perencanaan adalah jangka waktu perencanaan di mana tersebut sampai dengan waktu tersebut hasil perencanaan diharapkan masih dapat digunakan. Misalnya 5, 10, 20 tergantung dari kebutuhan air dan keuangan juga gitu ya. Ini misalnya tahun perencanaan bisa dibuat bertahap. 5 tahun pertama apa yang berapa kapasitasnya, misalnya yang dibangun satu intake, kemudian satu praset, eh, koagulasi flokulasinya satu bak dan seterusnya. Tapi nanti 10 tahun ke depan mungkin perlu ditambahkan bangunan filter misalnya. 20 tahun ke depan dibangun lagi satu seri lengkap IPA yang perlu disediakan dan seterusnya. Jadi tahapan itu tidak harus selalu sama gitu. Artinya kalau 5 tahun pertama adalah bangun satu praset, satu koagulasi, flokulasi, satu sedimentasi, satu filter, bukan berarti 5 tahun ke depan unit yang sama gitu ya. Bisa jadi kita membangun prasetnya bisa digunakan untuk sampai dengan 10 tahun ke depan, gitu, misalnya. Jadi kita tinggal 10 tahun ke depan kita tinggal menambahkan unit-unit yang diperlukan saja. Jadi tidak harus pentahapan itu membangun jenis atau unit pengolahan yang sama, ya. Jadi tergantung kita yang merancang. Ini contohnya seperti ini. Service area atau daerah pelayanan adalah luas wilayah yang direncanakan mendapatkan pelayanan air minum dari suatu IPA. Nah, ini bisa dibatasi oleh wilayah administrasi. Ini biasanya paling gampang karena terkait dengan namanya pengelolanya, ya, pengelolanya siapa. Kemudian dibatasi dengan kondisi geografi karena kadang-kadang servis areanya ada area yang hanya bisa dilakukan atau disediakan dengan menggunakan sistem pemompaan, ada yang bisa dengan gravitasi dan seterusnya. Pemilihan unit pengolahan, proses pengolahan disesuaikan dengan karakteristik air baku, kemudian air yang akan dihasilkan itu air seperti apa gitu ya. Kemudian pertimbangan biaya investasi dan biaya operasi serta pemeliharaan dan ketersediaan lahan. Jadi kalau punya uang banyak misalnya, uangnya banyak udah cukup bisa nih dibangun dibangun sampai untuk kebutuhan 20 tahun ke depan gitu. Tapi masalahnya lahannya tidak ada. Nah, itu kita harus pastikan dulu ya. Lahan yang tersedia cukup atau tidak untuk membangun unit pengolahan sesuai dengan kapasitas yang diperlukan. Untuk prosedur pemilihannya, yaitu inventarisasi data karakteristik air baku dan tujuan pengolahan atau kualitas air yang ingin dicapai. Kemudian bandingkan kualitas air baku dengan standar kualitas air minum atau standar lain sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Jadi pengolahan air air itu bisa jadi untuk air minum atau untuk air kebutuhan produksi gitu sehingga standarnya tentu akan berbeda dan unit pengolahan yang kita kita bisa gunakan juga akan berbeda. Kemudian dari analisis kualitas atau karakteristik air baku yang kita lakukan, kita bisa tentukan parameter kualitas air apa saja yang perlu diturunkan atau belum memenuhi baku mutu. Bisa jadi tidak semuanya gitu ya. Kalau kita lihat kan parameter kualitas air minum kan ada 20 lebih ya. Nah, itu bukan berarti bisa jadi tidak harus 20 yang kita hilangkan atau kita turunkan karena kualitasnya parameter yang lain sudah memenuhi baku mutu. Kemudian
Unit operasi dan unit proses yang dapat menghilangkan atau menurunkan kadar dari parameter yang muncul di poin 3 ini. Jadi kita bisa sesuaikan unit operasi dan unit prosesnya apa saja. Seperti misalnya tadi dalam gambar grafik tadi, kalau misalnya mata air pada umumnya itu kualitasnya sudah bagus. Kadang-kadang hanya kurang oksigen, konsentrasi oksigennya yang kurang. Kemudian ada juga kalau dipengaruhi oleh jenis batuan, kadang ada Fe dan Mn yang tinggi, sehingga cukup dengan proses aerasi, maka airnya sudah bisa dikonsumsi atau sudah bisa digunakan, didistribusikan untuk pelanggan. Berbeda dengan air baku yang berasal dari sungai, mungkin ya, sungainya udah tercemar, DO-nya rendah, turbidity-nya tinggi, misalnya, sehingga perlu penambahan koagulan. Gitu. Nah, dari karakteristik air baku yang akan kita pakai serta tujuan kualitas air yang akan kita capai, maka kita bisa menentukan pengolahannya apa saja. Ini ya contohnya kalau di sini eh, kekeruhan melebihi melebihi Mn melebihi ya. Parameter kekeruhan, proses yang bisa digunakan adalah filtrasi. Inline itu koagulasi plus filtrasi. Kemudian ada filtrasi direct, koagulasi, flokulasi, dan filtrasi. Kemudian konvensional itu koagulasi, flokulasi, lanjut sedimentasi, dan filtrasi. Ini bisa digunakan untuk air yang mengandung eh, tingkat kekeruhan dan warna yang rendah. Yang kedua ini rendah sampai sedang, yang ketiga atau konvensional ini lengkap ya, koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi ini untuk dan warna yang tinggi. Sedangkan untuk warna bisa dilakukan proses oksidasi, koagulasi pH rendah, adsorpsi dengan karbon aktif, adsorpsi dengan granular aktif karbon, filtrasi dan pertukaran ion. Nah, ini masing-masing bisa kita lihat di sini. Untuk unit operasi dan unit proses, Abstrak ini bisa digunakan untuk menghilangkan sampah atau benda terapung. Jadi dipasang di depannya intake, pintu intake. Kemudian saringan kasar, ini untuk dengan pembersihan secara mekanik, ini juga bisa dipasang pada pintu intake atau di sumuran pengumpul sebelum masuk ke pompa. Jadi ini untuk menghalangi padatan-padatan atau sampah-sampah yang bisa masuk ke dalam pompa maupun ke dalam pintu intake. Kemudian ada micro strainer ini untuk alga dan plankton. Kemudian erasi ini menghilangkan rasa dan bau yang disebabkan oleh bahan organik volatil. Jadi dengan aerasi maka DO-nya bertambah, teroksidasi bahan organiknya. Kemudian dengan aerasi juga bisa mengoksidasi besi dan mangan, di mana sistemnya bisa gravitasi, spray, diffuser maupun mekanis. Dan ada juga pengadukan, ini mempercepat dan menyeragamkan pendistribusian bahan kimia. Jadi kalau kita tambahkan bulan, kita tambahkan bahan-bahan lain, maka eh, dengan pengadukan akan terjadi pencampuran secara homogen. Berikutnya yang perlu kita gambarkan sebelum kita merancang adalah menggambarkan diagram alir. Ya, kalau tadi sudah ada eh, analisis atau karakterisasi air air baku, kemudian tujuannya mau diolah untuk digunakan sebagai apa, sehingga kita bisa menentukan parameternya, dan kemudian kita menentukan instrumen pengolahnya atau unit-unit pengolahannya, maka kita bisa menggambarkan diagram alir proses serta operasinya. Ya. Ini terdiri atas semua unit proses, unit operasi dengan urutan yang benar, gitu. Kemudian semua pipa saluran yang menghubungkan antar proses, bahan kimia yang digunakan itu di titik mana saja pembubuhannya. Kemudian
peralatan yang diperlukan sebagai pelengkap pengolahan. Misalnya pompa, blower, tabung gas, valve, flow meter, sampling point, dan seterusnya. Jadi kita bisa gambarkan untuk memudahkan dan memastikan bahwa yang kita rancang itu sudah lengkap. Kemudian membuat diagram alir sesuai dengan karakteristik air baku, kemudian diurutkan. Bila terdapat pembubuhan bahan kimia, tentukan titik bubuhnya di mana, dan tentukan lokasi perlengkapan yang diperlukan. Ini contoh gambarannya untuk pengolahan air sungai, ada screen, kemudian aerasi, bila memang diperlukan ya, kemudian prasedimentasi, koagulasi, flokulasi, di mana titik pembubuhan koagulannya, kemudian sedimentasi, filtrasi, dan penurunan kesadahan kalau memang airnya merupakan air yang mengandung kesadahan, perlu ditambahkan kapur soda dan CO2 gitu, di mana titik penambahannya, kemudian baru dilanjutkan ke proses desinfeksi dan lokasi pembubuhan desinfektannya. Untuk pengolahan air rawa bersifat payau, ini contohnya adalah seperti ini. Jadi masuk ke screen, kemudian ada koagulan, dalam proses koagulasi flokulasi, kemudian sedimentasi, filtrasi, menggunakan filter membran gitu karena air payau ya. Kemudian dilanjutkan dengan membran atau pertukaran ion atau ion gitu ya. Kemudian desinfeksi dengan pembubuhan desinfektan. Berikut ini untuk yang air tanah yang mengandung Fe dan Mn menggunakan oksidasi, ya, aerasi. Jadi ada pompa dari air tanah dipompa, kemudian masuk ke proses oksidasi, ditambahkan oksidator, kemudian ada sedimentasi, filtrasi, dan desinfeksi. Untuk air tanah dengan kesadaran tinggi, ditambahkan kalsium hidroksida, natrium kromat, kemudian masuk ke pengadukan cepat dan pengadukan lambat, sedimentasi, dikarbonasi, filtrasi, dan desinfeksi. Ini untuk pengolahan air tanah kesadaran tinggi. Tentunya contoh-contoh tadi bukan merupakan keharusan gitu ya. Jadi tentunya harus disesuaikan dengan kualitas air baku yang kita miliki. Gitu. Selain itu, satu jenis polutan atau parameter bisa diolah dengan berbagai jenis teknologi pengolahan gitu ya. Contohnya yang ada di tabel tadi ya, tabel depan tadi itu. Jadi setiap air baku dengan karakteristik tertentu dapat diolah dengan beberapa alternatif, tidak hanya satu. Gitu. Misalnya air yang sada bisa diolah dengan pembubuhan kapur atau menggunakan ion exchange. Kemudian sebentar ya.
Mohon maaf ada interupsi. Jadi untuk, saya kembali ke sini, untuk pengolahan air baku itu tidak harus satu teknologi saja, bisa jadi kita bisa menggunakan, eee, ada beberapa alternatif yang bisa digunakan, ya ini sebagai contoh ini. Kemudian untuk pengadukan misalnya dapat digunakan secara mekanis atau hidrolis, tapi tentu saja dengan sesuai dengan kondisi di lapangan, ya. Untuk, contoh lain adalah air mengandung besi dapat diolah dengan oksidasi, eee, maupun erosi ya atau, dengan ion exchange. Kalau oksidasi itu bisa dengan aerasi dengan menggunakan oksigen, penambahan klor, penambahan permanganat, ataupun dengan menggunakan ion exchange. Pemilihan alternatifnya tentu, harus dilihat dari efisiensi. Yang pertama, lahan tertentu itu efisiensinya seberapa tinggi gitu, sehingga nanti di hasil akhir itu kita bisa menghitung, preliminary-nya gitu ya di awal, eee, ah, hasil akhir dari pengolahan ini akan menghasilkan kualitas air seperti apa gitu ya. Jadi tentu saja secara teoritis gitu ya. Jadi kalau kita misalnya sudah menggambarkan, eee, diagram alir pengolahannya, kemudian setiap unit itu kita cari di literatur efisiensi prosesnya berapa. Nah, dari situ kita bisa menghitung kalau misalnya, kualitas air misalnya nih ada COD-nya 400 maka kalau harus, menghasilkan COD di bawah 100 kalau nggak salah 50 ya sekarang ya. Nah itu, unit A, B, C, D, E itu apakah kita hitung secara teoritis efisiensinya sehingga di akhir proses apakah sudah mencapai, yang diharapkan ya atau yang ditentukan oleh yang sesuai dengan standar yang ditentukan. Nah, untuk pertimbangan lain tentu ada biaya investasi, keuntungan kerugian, kemudahan kesulitan pengoperasian, ada spare part-nya atau tidak, murah atau enggak, gitu ya. Kemudian operasional dan maintenance-nya seperti apa. Nah, tentu saja ini juga menjadi bahan pertimbangan lain. Ada yang disebut dengan preliminary sizing. Jadi sebelum kita merancang, setelah kita mengetahui tadi tahapan tadi, mengetahui kualitas air yang ingin kita capai, menentukan parameternya apa saja yang lebih baku mutu, parameter apa yang harus diolah, kemudian teknologi pengolahnya apa saja, maka kita bisa mulai menentukan, setelah efisiensinya kita temukan juga ya, kita bisa menghitung preliminary sizing. Ini hanya perhitungan kasar gitu ya, perhitungan awal untuk menentukan kiraan luas area yang diperlukan untuk membangun IPA kita. Di preliminary sizing ini dilakukan dengan menghitung luas permukaan setiap unit pengolahan utama. Jadi kalau tadi ada pengolahan, tadi ya seperti contoh gambar, diagram alir tadi ada beberapa pengolahan, nah itu kita bisa hitung luas permukaannya untuk setiap unit. Kemudian kita bisa, buat, layout-nya gitu ya. Jadi layout akan kita sesuaikan dengan area, apa, bentuk area yang kita punya. Tapi kita harus hitung dulu luasannya itu, kira-kira cukup atau tidak. Kadang-kadang kita perlu melakukan pretreatment sebelum, pengolahan utama. Ini biasanya kalau air permukaan itu ada kotorannya, ada ikannya, mungkin yang bisa clogging di pompa, clogging di pipa. Nah ini, perlu kita, lakukan pretreatment. Kemudian juga aliran, sungai biasanya juga membawa kotoran atau sedimen dari hulu sampai ke, eee, bangunan pengambilan air yang eee, kita desain gitu ya. Kemudian, preliminary treatment ini adalah kita gunakan untuk kotoran maupun, eee, padatan-padatan ataupun, eee, benda-benda lain yang ada supaya tidak masuk ke unit pengolahan kita. Berikutnya adalah, grit removal dan fast sedimentation. Nah ini,
Sedimentasi itu adalah atau sering disebut dengan prasedimentasi itu adalah pengendapan yang tanpa menggunakan bahan kimia yang mengkoagulasi partikel padat kita. Jadi biasanya menurunkan partikel-partikel padatan yang berukuran besar. Bisa bentuknya bisa square, circular, atau rectangular gitu, tergantung dari apa yang area yang kita punya, kemudian juga eee, kondisi lahan dan sebagainya. Nah, desain kriterianya adalah, untuk prasedimentasi ini detention time-nya harus mendekati 3 jam, kemudian, kedalamannya mencapai 10 sampai 15 feet dan, flow rate atau laju alirannya 600 sampai 900 galon per hari. Per luas luas area ya. Nah, ini untuk preliminary sizing, prasedimentasi, maka kita bisa yang pertama menentukan kecepatan pengendapan, ini dari laboratorium kita bisa hitung juga ya, kalau kita atau kita bisa cari secara teoritis. Kalau kita punya airnya, air baku yang akan kita gunakan nantinya, kita bisa ukur di laboratorium, dimasukkan ke dalam alat cone gitu, kita bisa lihat kecepatan pengendapannya berapa berapa besar gitu. Kemudian kita bisa hitung luas permukaannya dengan rumus ini, rumusnya sederhana. Jadi ini perkiraan luasan untuk kloset. Ini untuk metode koagulasi, flokulasi, kemudian settling ya. Jadi koagulasi dengan menggunakan flash mix, kemudian flokulasi, kemudian ada eh, settling, ini ada flotasi, tergantung ya, tergantung jenis air kita itu memerlukan pengolahan apa. Gitu. Misalnya mengandung minyak, maka kita harus menggunakan flotasi. Tapi kalau mengandung padatan, padatan tersuspensi, misalnya kita bisa menggunakan filtrasi. Kalau padatannya lebih kecil lagi, kita bisa menggunakan dekantasi. Jadi tergantung dari jenis air baku kita. Tidak berarti tiga-tiganya dipakai ya, ini tergantung dari karakteristik air. Kemudian yang berikutnya koagulasi, flokulasi ini tujuannya adalah untuk memperbesar massa atau memperberat massa massa jenis dari padatan. Karena padatan itu ada yang sangat kecil yang berbentuk koloid. Jadi padatan itu ada yang bisa mengendap secara gravitasi, kemudian ada yang ada yang floatable, ada yang suspended melayang-layang, gitu. Kemudian ada yang terlarut, dissolve, sehingga tidak bisa mengendap, harus dibantu dengan penambahan koagulan dan flokulan. Tujuannya untuk membesar sehingga lebih berat dan bisa dipisahkan dengan menggunakan sedimentasi maupun filtrasi. Ini gambaran atau mekanisme atau diagram dari pengolahan menggunakan koagulan. Jadi ini koloid yang stabil, kalau ditambahkan dengan koagulan maka akan mekanisme prosesnya adalah destabilisasi koloid itu. Didestabilisasi, kemudian ini kan koagulannya ya, akan menempel di permukaan dari koloidnya, kemudian akan terbentuk mikroflok formasi. Ya, yang
Ya, sehingga nantinya akan terbentuk microvlog atau apa koloid-koloid ini akan saling menempel membentuk inti vlog. Mekanisme koagulasi bisa terjadi dengan adanya gaya van der Waals, kemudian elektrostatik, universal attraction, dan Brownian motion. Jadi ada tarik menarik, kemudian ada van der Waals, kemudian ada yang bulan. Nah, dari sini maka eh, koloidnya akan saling menempel dan membuat ukurannya menjadi lebih besar. Untuk proses flokulasi sendiri adalah pengadukannya dikurangi gitu ya, kecepatan pengadukan berkurang sehingga inti vlognya itu tidak pecah kembali dan inti vlognya tapi tetap masih bisa saling menempel antar inti vlog yang satu dengan yang lain sehingga menjadi lebih besar dan lebih berat ukurannya dan bisa mengendap dengan sendirinya di sedimentasi. Nah, ini kalau kita lihat gambarannya adalah seperti ini ya. Ini untuk koloid-koloid yang sudah saling menempel pada proses koagulasi, kemudian akan mengalami penambahan kalau ditambahkan flokulan maka akan mengalami terbentuk jembatan antar partikel ya, bridging ini. Kemudian nanti saling menempel menjadi ukuran yang jauh lebih besar. Akibatnya kalau sudah besar dia akan bisa disaring atau bisa mengendap dengan sendirinya. Untuk mekanisme flokulan ini karena mempunyai molekul yang panjang gitu ya, maka bisa menggandeng partikel-partikel yang sudah didestabilisasi pada proses koagulasi. Untuk kecepatan pengadukan rapid mixing atau pengadukan cepat antara 10 sampai dengan 30 detik dengan kecepatan adalah 0,25 sampai 1 horsepower per million gallon per day. Nah, ini untuk nilai G-nya adalah antara 500 sampai 1000 per detik. Jadi putarannya. Putaran itu 500 sampai 1000 per detik. Kemudian dilanjutkan dengan flokulasi atau slow mix. Ini detention time-nya adalah 30 menit sampai 60 menit dengan kecepatan 0,1 sampai 3,5 horsepower per million gallon day. G value-nya antara 20 sampai dengan 100 per detik. Tapi ini tidak pasti ya, tergantung dari hasil uji laboratorium. Jadi kalau kita mau membubuhkan koagulan maupun flokulan, kita harus mencoba dulu dengan menggunakan jar tes di laboratorium. Kemarin udah TAPL ya. RPL kan mengambil mata kuliah TAPL. Nah, udah tahu jar tes. Jar tes itu tuh salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan kecepatan pengadukan, kemudian lama pengadukan ya, selain dosis yang tepat. Untuk preliminary sizing pengadukan cepat, ini kita bisa menentukan waktu detensinya, bisa didapatkan dari hasil laboratorium dengan jar tes gitu. Kemudian kita bisa menentukan kedalaman bak, ini tergantung dari desain kita. Nah, baru kita bisa menghitung berapa luas permukaannya. Sehingga ini didapat luas permukaan untuk proses regulasi. Untuk pengadukan lambat juga demikian, maka kita dapatkan luasan area untuk bak pengadukan. Berikutnya settling tank atau sedimentasi, ini desain kriterianya, kedalaman bisa 10 sampai 16 feet, kemudian panjangnya atau panjang lebar rasionya bila bentuknya rektangular adalah 3:1 sampai dengan 5:1. Kalau menggunakan bentuk yang sirkular, maka diameternya bisa 10 sampai 100. Kemudian velocity-nya setengah sampai
3 feet per menit, kemudian entrance velocity, ya kecepatan masuknya air melalui inlet itu 1,5 sampai 2 fps, kemudian aduh, detention time-nya adalah 2 sampai 4 jam, sedangkan laju overflow di surface-nya adalah 0,35 sampai 1,5 galon per menit per feet kuadrat ya luasannya. Kemudian untuk weir-nya yang keluarnya itu outletnya itu overflow rate-nya adalah kurang dari 15. Ini gambaran sketsa dari settling tank yang yang berbentuk sirkular. Jadi inletnya dari bawah ya, mungkin yang TL udah lupa atau yang bukan TL mungkin belum belum paham, tapi saya yakin sudah ada mata kuliah lain ya, RPL pasti udah tahu. Jadi masuknya lewat bawah, kemudian ke atas ini eh, apa namanya inletnya di sini. Nah, untuk di bawah ini sluts-nya akan mengumpul ke bawah, sedangkan airnya akan mengalir. Ya. Mengalir. Di sini nih namanya settling zone sepanjang ini. Kemudian dia akan keluar lewat sini weir-nya. Jadi ini outletnya. Ya. Yang sudah di sini yang sudah bersih ada di sini airnya. Yang nomor 4, effluent distribution. Ini juga. Kemudian untuk sluts, nah slutsnya ada di sini ya tadi sama 5 dan 2 ini sama. Kemudian rotating bridge. Nah, biasanya di bawahnya ini biasanya ini kan untuk kontrol di sini ya. Dia bisa muter bridge-nya. Di bawah bridge itu ada scrap. Nah, scraper ini untuk membersihkan sludge yang menempel di sepanjang area settling zone. Jadi nanti sludge-nya dibawa ke bawah, kumpul kemudian dipompa keluar. Untuk sedimentasi, preliminary sizing-nya menggunakan menentukan kecepatan pengendapan, kemudian menghitung luas permukaan dengan rumus A sama dengan Q per kecepatan pengendapan atau VS. Yang selanjutnya adalah rapid sand filter. Ini untuk memisahkan koloid ya, koloid dan partikel-partikel lain yang masih terbawa di air. Kemudian air bersihnya akan dilewatkan medianya bisa pasir, bisa activated carbon atau granular coal gitu ya. Itu semua bisa kita pakai sebagai media filter. Kalau activated carbon dan granular coal selain prosesnya filtrasi juga akan ada proses adsorpsi. Jadi ada mekanisme proses adsorpsi selain filtrasinya sendiri. Kemudian air yang melewati itu akan menjadi treated water. Untuk laju operasinya antara 2 sampai 8 galon per menit per luas area square foot-nya ya. Filter medium bisa berupa sand, kemudian antrasit, kemudian multimedia. Multimedia itu bisa lebih dari satu media yang digunakan, jadi ditumpuk-tumpuk berbagai ukuran dan spesifik gravity. Harapannya dengan multi layer itu maka efisiensi penyaringan akan menjadi lebih baik karena yang besar disaring duluan, kemudian setelah itu yang medium dan yang paling kecil dengan berbagai media filter. Ya, gambarannya. Masuknya lewat mana gambarnya. Ini untuk backwash. Jadi kalau backwash dipompa masuk ke sini, masuk ke dalam filter ini kelihatan ya lubang-lubangnya. Filter dicuci, kemudian kotorannya akan naik masuk ke luar. Nah, ini kalau ini wash water ya. Nah, ini dari filter basin inputnya sini, inletnya sini masuk, kemudian
Dia akan masuk naik, kemudian masuk ke sini, masuk ke media, ya, yang ada medianya, kemudian melalui media masuk ke bawah ini ada lubang-lubang masuk, kemudian eh, yang ini, yang air yang sudah bersih masuk ke yang sini. Ya. Filter water to clear well. Kalau kita backwash, maka ini kita tutup valve-nya. Yang dibuka adalah valve backwashnya. Jadi kalau pada saat filtrasi yang dibuka ini valve-nya, yang ini yang dari settling basin ya, masuk dari sedimentasi masuk ke sini, terus masuk ke sini akan tersaring yang dibuka adalah ini, masuk ke clear well. Jadi yang bersih, water yang bersih. Ini gunanya untuk apa? Waste water ini. Ini kalau kelebihan jadi lebih tinggi dari ini ya. Ini eh, ada eh, ada overflow gitu ya, lubang overflow. Jadi dia akan terbuang, airnya akan terbuang masuk ke wastewater. Sedangkan pada saat backwash ini ditutup valve-nya, kemudian yang dibuka backwashnya ini masih ditutup, kemudian dialirkan terbalik ke atas ya, dicuci. Airnya akan masuk sini, wastewater drain. Jadi kotorannya akan masuk ke pipa yang ini. Ini gambaran potongannya seperti ini. Gitu. Di bawah ada pipa manifold, kemudian ada gravel, sand. Ini alirannya berarti kalau sand dulu, gravel berarti upflow. Ini ada pipa lateral, jadi pipanya airnya ngalir dari sini masuk ke pipa-pipa yang kecil ini, kemudian naik atau juga sebaliknya kalau pada saat pencucian dari atas ke bawah masuk ke lubang-lubangnya kemudian dialirkan melalui perforated lateral pipe. Ini gambaran alirannya, influen dari atas kemudian mengalir ke bawah, effluentnya di bawah. Lalu filter media, ini ada under drain. Dan sebaliknya kalau backwash maka lewat bawah dialirkan ke atas, kotorannya akan melimpah masuk ke water effluent. Jadi dia akan terangkat, filternya akan terangkat. Ini untuk pressure filter. Jadi kalau pressure filter itu ada tekanannya. Apakah lebih cepat alirannya? Bisa jadi lebih cepat, tapi tujuannya sebetulnya untuk eh, partikel-partikel yang sangat kecil, yang koloid, sehingga biasanya akan menyebabkan aliran menjadi sangat lambat gitu ya. Karena itu perlu dibantu dengan pressure, dengan tekanan sehingga alirannya bisa mengalir melalui media filter. Untuk preliminary sizing, pertama tentukan kecepatannya, kemudian hitung permukaannya dengan rumus debit dibagi dengan kecepatan filtrasi. Yang terakhir adalah desinfeksi, di mana desinfeksi ini untuk memastikan bahwa organisme biologi tidak terbawa sampai ke air distribusi. Bisa dilakukan dengan klorin, ozon, klorin dioxide, kloramin, ultraviolet, dan UV dan ozon yang dikombinasikan. Untuk preliminary sizing, tentunya menentukan waktu kontak. Nah, ini dari mana menentukannya? Bisa dari literatur atau dari laboratorium. Ya, kita coba memastikan berapa lama waktu kontak dan berapa lama dosis yang diperlukan.
Kemudian ditentukan kedalaman baknya dan dihitung luas permukaan dengan rumus A sama dengan T kali debitnya dibagi dengan kedalaman. Yang unit yang digunakan untuk menampung air yang dihasilkan, maka ini namanya clear well atau reservoir. Maka kita bisa menghitung preliminary size-nya dengan menggunakan pendekatan ini. Volume air yang terproduksi seharinya disebut dengan volume hari. Kemudian persen air yang tersimpan, volume reservoir adalah volume reservoir sama dengan volume hari kali air yang tersimpan dan kedalaman reservoirnya H. Sehingga luas permukaannya adalah volume reservoir dibagi dengan kedalaman reservoir. Nah, selain pengolahan air, tentunya ada lumpur yang dihasilkan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, lumpurnya juga harus dikelola, gitu ya, harus diolah lebih lanjut, tidak bisa dikembalikan ke dalam air. Gitu. Jadi kita harus menghitung juga preliminary sizing untuk pengolahan lumpur. Diperkirakan waktu pengeringannya berapa hari, ini bisa dicari di literatur atau dicoba, gitu ya. Kemudian volume lumpur per harinya dihitung dan ketebalan lumpurnya adalah kita tentukan sehingga luas permukaannya bisa kita tentukan berdasarkan rumus ini. Yang lain-lain tentunya adalah kalau di IPAM tentunya ada bangunan-bangunan lain ya selain bangunan pengolahan. Jadi ada gudangnya, ada kantornya, ada laboratoriumnya karena kita harus melakukan uji kualitas air setiap hari. Kemudian ada tempat parkir, jalan lingkungan, jalan setapak, taman dan lain-lain. Nah, itu bisa diperkirakan sebesar 30-50% dari luas lahan yang digunakan untuk bangunan IPA. Ya, jadi total tadi dari preset sampai dengan reservoir dan pengolahan lumpur luasannya di total kemudian ditambahkan 30-50%. Nah, ini luas lahan yang diperlukan diperkirakan 150 sampai 200% dari luas permukaan bangunan total ya, pengolahan dan non pengolahan. Ini untuk perkiraan atau preliminary sizing kebutuhan lahan yang harus kita sediakan. Jadi dari sini kita bisa melihat apakah lahan yang kita